Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi bersama kami di mata kuliah pasar modal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis fundamental. Nah, dalam menganalisis saham suatu perusahaan, tentu saja kita menggunakan tool ya Pak ya, alat-alat ya Pak ya. Ada dua alat utama dalam menganalisisnya, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang analisis fundamental. Dalam menganalisis fundamental ini nantinya kita akan menggunakan analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis keuangan perusahaan. Ya. Oke Pak, silakan Pak. Pertama, apa sih Pak pengertian dari analisis fundamental? Oke, jadi adik sekalian, seperti tadi sudah disampaikan Pak Didi, pada saat kita akan mengambil keputusan untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal, jadi analisis fundamental ini merupakan salah satu analisis yang bisa kita gunakan sebelum kita mengambil keputusan. Jadi pengertian analisis fundamental ini yaitu analisis yang berorientasi pada data-data ekonomi baik secara mikro dan makro, termasuk juga kalau dia mikro itu berarti melihat ke internal perusahaan, sedangkan kalau ke makro itu yaitu faktor-faktor di luar daripada perusahaan. Itu kalau fundamental. Jadi intinya analisis fundamental itu suatu analisis yang menggunakan data ekonomi baik secara mikro maupun secara makro. Nanti mikro ada mikroekonomi non ekonomi, ada nanti makroekonomi non ekonomi. Itu dia Pak Di. Kemudian Pak, kabarnya ini dengar-dengar analisa fundamental ini kan tergantung dari tipe investor ya Pak ya. Ya. Karena ada investor jangka pendek, ada investor jangka panjang. Ya. Kalau fundamental ini sebenarnya untuk jangka pendek atau jangka panjang ya? Pada dasarnya begini Pak Didi, kalau kita melihat dari kajian analisis pengambilan keputusan, kalau fundamental ini lebih banyak ke jangka panjang. Kenapa? Pengertian jangka panjang ini kan begini, pada saat kita mengambil keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya di saham, berarti pengertian jangka panjang ini berarti kita mengharapkan adanya suatu return dari kegiatan operasional ekonomi atau kegiatan aktivitas keuangan perusahaan itu, seperti dividen. Terus selanjutnya, kalaupun terjadi misalnya tujuan untuk menjualnya, artinya pertimbangan waktu yang kita ambil itu untuk melepas saham yang kita miliki itu, artinya tidak sesingkat jangka pendek. Makanya kalau itu sebabnya kalau analisis fundamental ini lebih banyak orientasinya ke jangka panjang. Itu dia Pak Di. Berarti perbedaan utama analisis fundamental dengan analisis teknikal adalah biasanya fundamental ini untuk jangka panjang. Jangka panjang, yang teknikal itu lebih orientasinya ke jangka pendek. Coba sekarang kita lihat dulu untuk analisa ekonominya Pak. Analisa ekonomi maksudnya begini, kan analisa fundamental ini bisa kita pisahkan ke dalam 3 kriteria. Yang pertama dia nanti analisa ekonomi, terus nanti yang kedua dia analisa industri, dan yang ketiga nanti analisa keuangan perusahaan atau emiten itu sendiri. Kalau yang dimaksud dengan analisa ekonomi itu kan begini, kita mempelajari tentang perubahan kondisi ekonomi sekarang ini secara umum dan pengaruhnya pada masa akan datang. Itu berarti kita melihat dari analisa ekonomi. Sedangkan kalau analisa industri itu nanti kan begini, di Bursa Efek Indonesia itu kan akan terdiri dari beberapa sektor. Mereka ini disebut dengan kelompok industri. Misalnya ada nanti ya, ada 9 sektor, sekarang ada 11. Ada 11. Jadi misalnya nanti ada industri manufaktur, ada industri aneka jasa, ada industri perdagangan, keuangan. Nah, itu artinya industri. Artinya kita bisa nanti melakukan analisis industri manakah yang artinya memiliki prospek untuk kita berinvestasi di dalamnya, hubungannya dengan yaitu keadaan perubahan dan kondisi perekonomian. Sedangkan yang ketiga itu nanti ada namanya analisis keuangan. Analisis keuangan itu kita melihat ke kinerja keuangan emiten itu sendiri. Dari laporan keuangannya, ya kan, di laporan keuangan nanti bisa kita lihat bagaimana perkembangan asetnya, bagaimana perkembangan laba mereka, bagaimana perkembangan daripada laba ditahan mereka. Itu berarti kita ke analisis keuangannya, berarti melihat ke internal emiten itu sendiri. Jadi ada 3 tadi Pak Di, analisa ekonomi, analisa industri, dan analisa keuangan. Pak, yang analisa keuangan nanti banyak menggunakan rasio-rasio dari keuangan, laporan keuangan perusahaan emiten itu sendiri. Oke, nah
kalau dari analisa ekonomi sebenarnya di banyak berita saat ini itu mengaitkan antara kurs dengan IHSG, Pak. Ya. Berarti kan ada koneksi antara kurs dengan IHSG. Ya. Sejauh mana koneksinya itu? Begini dia Pak Didi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau analisis fundamental kan ada 3. Pertama analisis ekonomi, analisis industri, yang ketiga analisis keuangan. Kalau kita berbicara tentang analisis ekonomi, berarti kita melihat ada beberapa faktor. Mulai dari kurs, inflasi, tingkat suku bunga, fluktuasi atau nilai tukar, terus produk domestik bruto. Tadi Pak Didi kan bertanya tentang kurs ya, kurs. Kan pengertian kurs itu kan kemampuan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kalau mata uang asing itu berarti seluruh mata uang di luar mata uang domestik. Kalau kita di Indonesia, mata uang domestik kita adalah rupiah. Jadi berapakah daya tukar daripada mata uang domestik ini terhadap mata uang asing, itu disebut kurs. Oke, korelasinya ini terhadap analisis untuk mengambil keputusan berinvestasi di Bursa Efek Indonesia ini kan begini. Pada saat misalnya kurs mata uang domestik itu melemah, pengertian melemah itu berarti kita akan mengorbankan nilai mata uang domestik atau rupiah lebih banyak untuk mendapatkan mata uang asing. Sudah? Jadi dengan terjadinya melemahnya kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing ini, itu akan mengakibatkan jumlah pendapatan daripada emiten, khususnya misalnya emiten-emiten yang transaksinya itu sampai ke negara tertentu yang mata uangnya menguat itu pasti menurun, sehingga biasanya kalau misalnya kurs mata uang domestik melemah, itu dampaknya terhadap Bursa Efek itu pasti permintaan akan saham-saham perusahaan yang terimbas oleh kurs ini pasti merendah, makin turun. Akibatnya pasti IHSG-nya itu pasti makin turun, Pak Didi. Berarti kan Pak, yang kalau misalnya rupiah melemah itu berarti terdampak utama ini adalah perusahaan yang orientasi impor ya Pak? Orientasi ya, keluar. Harus membayar lebih banyak untuk produk yang sama. Iya, akibatnya kan beban operasional makin besar. Misalnya dia punya hutang, otomatis dia harus mengorbankan rupiah yang lebih besar untuk bayar hutangnya, atau dan mungkin dia bahan baku. Sama. Iya. Tapi yang untung ada juga ya Pak ya? Ada yang untung. Iya. Perusahaan yang berbasis ekspor ya Pak ya? Ekspor. Ya. Seperti saat ini ternyata perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan itu membuka keuntungan yang luar biasa. Karena ternyata dengan adanya COVID ini ternyata permintaan kelapa sawit dan karet di luar negeri justru meningkat. Jadi padahal gini Pak Didi, pada saat mereka melaksanakan kegiatan operasional mereka, mulai dari hilir ke hulu, mulai dari persiapan produksi mereka kan memanfaatkan input tenaga kerja dari dalam negeri, ya kan, terus bahan baku dari dalam negeri, tetapi produk mereka kan permintaannya keluar, sehingga mereka revenue-nya, pendapatannya meningkat, sehingga pada saat misalnya terjadi keadaan COVID seperti ini, kurs dikatakan melemah, justru di sini mereka itu income-nya semakin meningkat gitu Pak Didi. Artinya mereka akan mendapatkan rupiah lebih banyak dari pembayaran misalnya dolar yang sama. Ya, pada saat mereka mengubah, namanya translasi, mengubah pelaporan pendapatan mereka dari nilai mata uang rupiah ke mata uang dolar. Itu dia Pak Didi. Kemudian apa kaitannya Pak? Misalnya PDB dengan harga saham, bagaimana kaitannya? Begini dia Pak Didi, kan gini, produk domestik bruto ini kan merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sudah. Jadi kalau dikatakan misalnya hubungannya ke harga saham atau tentang transaksi di Bursa Efek Indonesia ini, kan pada saat dikatakan produk domestik bruto itu turun, itu artinya kan total kuantitas output dari sektor-sektor real yang ada di negara itu kan berarti turun. Ya kan? Dengan turunnya ini, itu artinya kan berarti pertumbuhan ekonomi di negara itu kan makin turun. Sehingga pada saat ada sinyal yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu turun, ya kan? Otomatis kan animo masyarakat berinvestasi masih makin turun. Tidak hanya yang dalam negeri, investor-investor yang dari luar negeri pun pasti melihat berarti pada saat misalnya pertumbuhan ekonomi di negara kita turun, pasti niat mereka untuk berinvestasi makin turun. Sehingga dengan penurunnya niat berinvestasi, dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, ini akibatnya artinya jumlah permintaan akan investasi di pasar modal kalau di Indonesia dan Bursa Efek Indonesia pasti makin menurun. Biasanya pada saat PDB turun, pasti itu permintaan akan investasi di Bursa Efek turun dan harga saham pasti turun. Sebaliknya, kalau misalnya suatu negara itu dikatakan produk domestik brutonya naik, berarti pertumbuhan ekonomi di sana cukup bagus. Sehingga jumlah investasi
investasi atau jumlah niat atau jumlah investasi yang masuk ke Bursa Efek Indonesia negara itu pasti meningkat. Otomatis IHSG-nya akan meningkat, Pak Didi. Itu berarti berkaitan dengan persepsi investor. Persepsi investor tentang bagaimana keadaan ekonomi negara itu. Jadi kalau investor memandang bahwa potensinya bagus nih negara, Ya. maka investor akan berbondong-bondong Berbondong datang berinvestasi ke sana. otomatis harga sahamnya pun akan naik juga karena banyak yang membeli saham di sana. Banyak yang membeli saham. Kenapa? Karena persepsi mereka, oh negara ini pertumbuhan ekonominya sedang membaik. Kan gini, kalau misalnya kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi ini kan ada 3 kondisi ekonomi yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Ada dikatakan kondisi ekonomi itu stabil. Kalau pengertian stabil ini berarti antara laju inflasi, ya kan, antara laju inflasi dengan pertumbuhan ekonomi ya, produk domestik bruto itu berarti sebanding. Jadi kalau misalnya inflasi naik 5%, berarti pertumbuhan ekonomi pun bisa menyainginya. Ya kan, setidaknya sama-sama 5 atau di atasnya sedikit. Itu berarti pertumbuhan ekonomi negara itu sedang stabil. Tapi kalau misalnya dikatakan kondisi ekonomi suatu negara itu resesi, itu terbalik. Artinya laju inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi ngedrop. Ini resesi. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi yang dikatakan booming. Booming itu di mana pertumbuhan inflasi itu jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kan diukur dengan produk domestik bruto tadi atau gross domestic product, ya kan? Nah, itu Pak Didi. Jadi sehingga seperti yang Pak Didi katakan, itu tentang persepsi investor yang mengakibatkan terjadi reaksi pasar, walaupun dia secara fundamental memang akhirnya pasti berdampak terhadap teknikalnya dalam pola transaksi di pasar realnya gitu. Berarti Pak, analisis fundamental ini memang sangat luas ya Pak ya? Luas sekali, ya kita harus membahas sampai ke teknis ekonomi secara makro dan secara mikro. Iya. Tidak hanya melihat bagaimana berapa harga saham ini, berapa harga saham kemarin, berapa harga saham kemarinnya lagi, tapi semuanya kita cross check ya Pak. Iya, karena seperti yang nanti adik-adik sekalian misalnya lihat di materi yang kami bagikan sama Pak Didi, kalau kita bicara tentang analisis fundamental yang berhubungan dengan analisis ekonomi, berarti kita hubungkan faktor produk domestik bruto, faktor inflasi, faktor tingkat suku bunga, dan faktor fluktuasi nilai tukar, ya kan? Jadi tadi udah kita bahas secara positifnya, saat PDB naik, itu biasanya animo masyarakat untuk berinvestasi, dan baik investor domestik maupun luar negeri pasti tinggi. Biasanya IHSG pasti naik. Atau sebaliknya, sedangkan kalau inflasi, pada saat laju inflasi itu tinggi, itu otomatis pasti yang namanya inflasi itu berarti daya beli masyarakat kan menurun. Sehingga pada saat inflasi tinggi, biasanya orang mengalokasikan dananya untuk berinvestasi itu mungkin akan menurun. Akibatnya jumlah investasi semakin kecil, otomatis bisa IHSG kalau inflasi naik pasti turun juga. Atau sebaliknya, kalau nilai tingkat suku bunga ini, baik tingkat suku bunga, kalau namanya tingkat suku bunga pinjaman, dengan tingginya tingkat suku bunga pinjaman akan mengakibatkan beban si emiten makin besar. Besarnya beban si emiten mengakibatkan dia labanya makin kecil. Nah, secara fundamental, kalau emiten tadi labanya makin kecil, berarti nantinya reaksi si investor itu semakin turun. Sehingga nanti akibatnya permintaan investasi rendah, IHSG juga makin turun. Atau sebaliknya, kalau tingkat suku bunga rendah, otomatis laba perusahaan makin tinggi karena beban dia untuk bunga itu makin rendah. Terus kalau fluktuasi nilai tukar seperti yang kita bahas tadi, kalau ini ada positif negatifnya. Jadi bagi emiten-emiten tadinya misalnya dia kegiatan operasionalnya memanfaatkan artinya input dari dalam negeri, padahal produknya itu penjualannya keluar. Jadi pada saat nilai tukar artinya melemah, dia akan mendapatkan mata uang asing tertentu yang sedang menguat. Itu justru akan mengakibatkan pendapatan mereka meningkat. Itu bisa persepsinya nanti malah permintaan saham mereka makin tinggi. Tapi kalau sebaliknya mereka itu punya hutang luar negeri, mereka juga harus memanfaatkan bahan baku dari luar negeri yang dimana dari negara yang mata uangnya menguat terhadap mata uang domestik, itu dampaknya negatif Pak Didi. IHSG pasti makin turun gitu. Untuk tadi tingkat bunga Pak, berarti kan di pasar modal sendiri kan produknya tidak hanya saham, ya, obligasi. Ya. Nah, obligasi kan ini sangat terpengaruh dengan tingkat suku bunga. Ya. Artinya pada saat suku bunga tinggi, artinya investor pun pasti akan beralih kan dari saham ke obligasi. Gitu. Ya. Karena ketika tingkat suku bunga tinggi, otomatis orang-orang investor memandang bahwa obligasi ini kan lebih memiliki prospek gitu. Memiliki prospek ya Pak ya. Berarti kan ada perpindahan investasi, ada perpindahan pola investasi dari saham ke obligasi. Dari saham ke obligasi ya. Gitu, Pak ya. Bagaimana dengan ORI Pak? Kalau ORI ini kan obligasi Republik Indonesia. Dia ini hampir sama dengan obligasi yang lain sebenarnya, hanya perbedaannya ini kan milik pemerintah.
milik pemerintah. Kalau ORI ini sampai saat ini karena memang sudut pandang para investor itu masih menganggap karena ini milik pemerintah, dia persepsinya tetap positif. Jadi respon sensoris daripada para pemilik modal, kita ini investor, biasanya itu goncangan atas misalnya minat untuk membeli ORI ini kan sangat kecil goncangannya. Risikonya rendah ya. Risikonya rendah karena para investor masih menganggap begini, oh ini kan punya pemerintah. Nggak mungkin bangkrut, pasti sanggup bayar dan pemerintah pasti intervensi nanti. Karena ini biasanya ORI ini kan diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang namanya itu state owned enterprise, yaitu perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN. Jadi kalau ORI ini kan begini, kalau di luar daripada misalnya obligasi yang yang diterbitkan oleh pemerintah, jadi pada saat misalnya hubungannya ke tingkat suku bunga ini, ya kan, kalau misalnya tingkat suku bunga pinjaman itu agak naik, itu biasanya untuk obligasi yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bukan merupakan milik pemerintah itu permintaan agak rendah itu Pak Didi. Kenapa? Mereka tahu pada saat tingkat suku bunga pinjaman itu agak tinggi, ya kan, otomatis perusahaan kan akan terbebani untuk membayar bunganya. Tetapi kalau untuk yang ORI, obligasi Republik Indonesia, sampai saat ini walaupun terjadi misalnya perubahan fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman naik turun, itu biasanya masih persepsinya positif lah, karena itu milik pemerintah. Jadi investor itu biasa memandang resiko. Iya. Jadi dari obligasi yang diterbitkan pemerintah itu biasanya obligasi dengan risiko paling rendah. Iya. Karena persepsi investor, sebuah negara hampir nggak mungkin bangkrut ya Pak. Iya, iya. Kalau perusahaan masih mungkin kan, meskipun BUMN sekalipun masih mungkin bangkrut ya Pak. Masih mungkin. Pemerintah. Iya. Nah, karena itu biasanya bunga untuk ORI biasanya lebih rendah dibandingkan bunga obligasi perusahaan. Iya. Karena itulah ada prinsip dalam keuangan high risk, high return. Gitu. Jadi semakin besar risiko yang kita tanggung, itu semakin besarlah return yang kita harapkan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kalau kita berinvestasi di saham itu, return yang kita harapkan itu dividen dan capital gain. Sedangkan kalau kita berinvestasi di obligasi itu, yang kita harapkan itu adalah bunga dan capital gain. Hanya karena sampai saat ini artinya pola transaksi yang lebih dominan itu dan lebih banyak dilirik masyarakat itu masih ke saham. Kenapa? Karena perputaran investasi di obligasi ini tidak terlalu cepat, tidak seperti saham. Itu sebabnya kita kan lebih banyak kemarin itu membahas di saham, tapi walaupun demikian biar nanti adik-adik sekalian paham, udah kita bahas ada berbagai produknya, ada saham, ada obligasi dan turunan-turunan saham gitu. Itu dia Pak Didi. Oke, Ibu cukup itu dulu untuk kita bahas analisa ekonominya dalam analisa fundamental. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bahas tentang analisa industri dan analisa laporan keuangan. Itu aja dari kami. Ya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.